Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifalukum? Mana Ustaz? Gimana kabarnya? Khair ya? Farel, mana Rel, sehat? Baru bangun tidur kayaknya nih antum ya. Oh, baru pulang main sepeda. Ahmad Soleh Usaimin, hidupkan kameranya Usaimin. Davi, gimana kabarnya Davi? Baik ya, alhamdulillah. Ammar Damani, Afwan, Muhammad Ammar Damani udah pensiun dia, nggak dulu Nuha lagi. Ammar gimana? Sehat? Alhamdulillah. Adrian Rashid, gimana kabar antum? Gimana kabarnya? Baik ya. Torik pakai peci lah Torik. Kok silau jadinya Ustaz lihat. Canda Ustaz ya. Jemur, Masya Allah. Sina, kefal Sina. Khair ya. Arsya, sehat Arsya. Oh, Arsya udah gondrong nih sepertinya ya. Dipangkas Arsya ya, ikuti Torik itu. Enak kayak gitu kan Torik, seger dia ya kan. Siapa lagi nih? Arik, kefal Arik, sehat ya. Khair. Oka, Oka nih masih, aduh mulutnya terbuka-buka nih, ngantuk dia nih. Ustaz tahu nih, ini baru bangun tidur dia nih. Karena kalau biasanya masuk sekolah tidur dia nih, ya kan? Shalil Fajri Muiz, sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bersyukur pada Allah ya atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keutamaan beliau ya, keteladanan beliau, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi contoh teladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-harinya. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dalam menjalani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sekarang kita belajar mengenai hukum mad, ya kan? Karena terakhir kali kita sudah belajar di sini ya, mithlain, mutaqarribain, dan mutajanisain. Kira-kira ini ada yang kurang paham nggak? Paham ya?
Kalau kurang paham tanya Ustadz ya. Ini ibaratnya pengulangan kita pada kelas 8 sepertinya antum ya, kelas 8. Tapi di kemarin saat kita kita melaksanakan baca Quran itu ya, banyak dari antum yang tidak tahu pengertian hukum-hukum tajwid yang Ustaz tanyain. Masih juga nggak tahu apa itu idgham bila gunnah ya, nggak tahu juga dan sebagainya. Yang lain coba, Muas, Niko, Arsya, Aji, ini dibuka kameranya ya, jangan ditutup. Jadi Ustaz nggak tahu, jangan ditutup ya. Nggak, tolong Ustaz kameranya dibuka. Taib. Sekarang kita belajar mengenai hukum mat. Antum tadi udah Ustaz bagikan kan? Matannya. Coba Sina, baca Sina. Sina. Aina Sina? Mana Sina? Nah, coba baca ini pengertian mat. Ini yang ada di layar antum ini, ada kan? Ya, dari wal maddu ini. Nah, bisa dari sini. Dari aksamul mad. Wahu ya. Lanjut. Artinya mat itu ada ya, baik, alhamdulillah. Mat asli disebut juga dengan mat tabi'i ya. Jadi mat itu terbagi dua, mat asli dan mat tabi'i. Oka, asik nguap-nguap aja antum ya Oka. Cuci muka dulu, duduk. Nanti masuk lalat tuh di mulut antum. Lanjut. Sina di bawahnya. Ya, mat tabi'i atau mat asli tidak tergantung pada sebab dan tidak pula ketiadaan pada huruf yang didapat. Mat tabi'i atau mat asli ya. Jadi ada beberapa mat yang dihukumi sama dengan mat asli ini ya, diistilahkan dengan mulhaqat mat asli. Dia ada pada 3 hal. Yang pertama itu mat iwab ya. Yang kedua itu mat silah sughra. Yang ketiga ada mat tabi'i harfi ya. Ini bagian-bagian mat yang dihukumi sama dengan mat asli. Ya. Mat asli ini secara definisi walladzi la yatawaqqafu ala sababin kahamzin aw sukun ya. Sekali lagi Ustaz ulangi, pengertian dari mat asli itu yang tidak berdiri atau terjadi di atas sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Jadi gampang sekali ya mat asli ini. Apa aja hurufnya? Ustaz tanya sama Adrian Rashid. Apa aja huruf mat asli? Adrian Rashid.
Adrian Rashid. Loh, nggak tahu ya. Apa? Selain huruf alif, waw, dan ya. Benar nggak, Sina? Hah? Benar nggak, Sina? Bisa tanya sama Farel. Farel. Mad asli apa aja hurufnya, Farel? Alif, ya, dan waw. Gampang sekali ya. Harokatnya berapa harokat ya? Ustaz tanya sama Fajri. Ada berapa harokat mad asli Fajri? Hah? 2 harokat, benar sekali ya. Jadi para ulama itu mengkiaskan, mengartikan harokat itu ya, pengertiannya jeda waktu tertentu yang lazim untuk pengucapan satu huruf yang berharokat fathah, dhamma atau kasrah ya. Jadi jeda waktu yang lazim ya, kira-kira 2 harokat ya. Dan itulah jeda waktu yang lazim pada 2 huruf yang berharokat secara berurutan. Jadi mad asli ini anak Ustaz yang dirahmati Allah disebut juga dengan mad zati ya. Selain dia disebut dengan mad asli atau mad tabi'i, dia disebut juga dengan mad zati ya. Jadi kalau antum dengar ya, sama ya, alif, waw, dan ya, itu ada 3 dia namanya. Mad zati, kemudian mad apa lagi tadi? Mad asli dan mad yang terakhir apa? Mad apa sih nah? Mad tabi'i ya, mad tabi'i. Jadi dia sekali lagi tidak tergantung kepada sebab dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Jadi sebab ya, kenapa dinamakan dengan mad zati ya? Katakan para ulama dalam kitab yang Ustaz ambil, bahwasannya dikenal dengan mad zati karena zat huruf tidaklah tegak kecuali dengannya ya. Artinya harus ada huruf waw, harus ada huruf ya, dan harus ada huruf alif ya, fathah, dhamma, dan kasroh ya. Itu juga pada sebelum-sebelumnya ya. Alif untuk kasroh, fathah, dhamma untuk waw, kasroh untuk huruf ya, ya kan? Kemudian ya, adapun mad tabi'i dinamakan karena orang yang memiliki tabiat yang lurus dalam berbahasa Arab ya, kata para ulama, ini disebutkan dalam kitab Hidayatul Qari ya, tidak mungkin mengurangi atau menambah bacaan panjang dari ketetapan huruf mad ya. Taib anak-anak Ustaz, cara membaca mad itu ada 3 ya. Cara membaca mad ada 3. Yang pertama, tetap dibaca ketika wasal ataupun waqaf ya. Tetap dibaca wasal ataupun waqaf. Wasal itu apa artinya? Mad itu kan artinya ziyadah, dipanjangkan. Wasal itu apa artinya, Apip? Apa arti wasal, Apip? Wasal apa artinya, Apip? Apip, apa arti wasal? Wasal itu apa artinya? Wasal itu artinya dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Nah, jadi kalau ada dalam bahasa Quran, dia ini wasal. Wasal itu artinya diteruskan, dilanjutkan ya. Waqaf itu berhenti ya. Wasal itu melanjutkannya lah. Taib, yang kedua, mad asli ini atau mad tabi'i dibaca ketika waqaf ya. Kemudian
ada yang ketiga dibaca ketika wasal namun tidak dibaca ketika waqaf ya. Karena Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak contohnya ya. Yang pertama itu ketika wasal dan waqaf ada dalam surah An-Nisa yusikumullahu ayat 11 dan sebagainya ya. Banyak contoh-contohnya, namun Ustaz nggak bisa pula melihatkan di sini ya. Lebih enak saat ada papan tulisnya ya. Ini karena kebetulan layar kita cuma 2 ya. Mau foto lagi untuk contohnya sepertinya sulit. Tapi insya Allah dalam pengertian antum udah tahu lah ya. Udah tahu. Lanjutkan Sina. Ini bal. Oke, alhamdulillah ya. Itu dia tadi matobi'i yang dibilang oleh si Adrian Rashid ya. Setiap huruf selain hamzah dan sukun ya yang datang setelah huruf mad, alif, waw dan ya, maka ia disebut dengan mad tabi'i ya. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham kira-kira untuk mad tabi'i ini? Mad tabi'i, mad asli ya. Dan mad apa tadi? Muiz? Mad dzati ya. Lanjut Sina. Secara mutlak ya. Jadi pembedanya adalah ya mad far'i ya karena adanya sebab seperti adanya hamzah ataupun sukun secara mutlak. Dari definisi ya yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab Hilyatut Tilawah ya, italatul harfil mad an miqdarihi tabi'i disababin min hamzin au sukun ya. Kepanjangan dari mad far'i ini kata para ulama definisinya memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i. Artinya mad far'i ini panjangnya lebih daripada mad tabi'i karena dia bertemu dengan hamzah atau sukun ya. Kenapa dia dinamakan mad far'i? Karena dia merupakan cabang daripada mad asli ya, Umar. Nah, jadi sebab terjadi mad far'i itu ada 2 karena hamzah dan sukun ya secara mutlak. Kemudian ya hukum bacaannya untuk mad far'i ini itu ada 3. Yang pertama wajib ya, harus antum tegakkan. Yang kedua al-jawaz, boleh ya, boleh antum tegakkan, boleh antum bisa perpendek ya. Kemudian al-luzum ya, artinya sama lazim juga atau harus antum tegakkan. Kenapa? Ustaz mau tanya. Sebab kenapa dia dinamakan mad far'i? Ustaz mau tanya sama sebentar ya. Sama Arik. Arik. Mana Arik? Nah, kenapa dia dinamakan mad far'i tadi Arik? Kenapa dia dinamakan dengan mad far'i? Sukun.
Ya, itu benar juga. Sebab yang lain. Ya, nggak tahu. Ya, para ulama katakan yang pertama sebab dari hamzah. Khususnya dia panjang, yang Ustaz maksud tadi panjang ya, lebih panjang daripada mad asli untuk mad far'i ini. Pembagiannya apa aja dari hamzah? Itu ada 4. Yang pertama mad wajib muttasil ya, bagian dari mad far'i. Yang kedua mad saudaranya mad wajib apa? Torik. Saudara mad wajib apa torik? Mad jaiz muttasil atau munfasil? Munfasil. Yang ketiga mad silah kubro. Ya. Yang keempat mad badal. Inilah sebab terjadinya mad far'i dikarenakan sebab dari hamzah. Yang kedua, ya, mad far'i disebabkan oleh sukun terbagi jadi 2, yaitu sukun arid dan sukun asli ya. Sukun arid ini terbagi 2. Ada mad arid li sukun dengan mad lin, ya. Mad arid li sukun dan mad lin. Sedangkan sukun asli ini ada terbagi 2 juga, mad lazim kalimi dengan mad lazim harfi ya, kalimi mutsaqqal dengan harfi mutsaqqal. Insyaallah nanti kita pelajari lebih lanjutnya. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan sini ini. Hurufuhu lanjut. Ini ya. Nu ini panjang ya, dhammah, i-nya kasrah ya, berjumpa dengan ya, kemudian ha fathah berjumpa dengan huruf alif. Selanjutnya Ustaz ganti ya. Farel. Baca rel ini. Wal kasru qabla al-ya. Iya. Alfin yultazam ya. Syaratnya baca artinya. Oke. Itu ya, gampang ya anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan antum lagi nggak tahu ya apa itu mad asli ini. Kasroh sebelum ya, dhamma sebelum waw, fathah sebelum alif. Oke, thayyib. Sepertinya sampai sini aja kitab pembelajaran kita pada hari ini ya. Ini udah lain lagi. Mad lain atau mad lin ini ya. Dan waw sukun. Ya, insyaallah nanti kita pelajari. Ini halaman berapa nih? Nggak ada halamannya? Nggak ada ya. Nanti kita pelajari insyaallah di mad lin. Ustaz mau tanya dulu. Bentar ya. Ini Ihsan Nilsan mana ini? Dia sering datang nggak? Sering antum lihat nggak dia? Jarang ya. Faiz juga. Faiz pernah. Kadang-kadang ya. Siapa lagi yang jarang antum lihat ikut apa Zoom ini? Beberapa orang. Siapa lagi? Zaki Fernanda. Ustaz mau catat ini ya beberapa orang ini. Karena semalam guru-guru rapat ya. Jadi antum ini 3 kali antum nggak masuk ya, antum bisa dikeluarkan dari grup
sekolah, dalam artian ibarat kayak antum dikeluarkan dari kelas seperti itu. Jadi Ustadz mau tanya nih ya, Muas, Faiz jarang ya, kemudian Ihsan, siapa lagi Muas? Zaki. Terus ini Arham Muhammad, ini Galaxy A11 ini siapa ini? Dibuat nama antum ya. Muiz, buka kameranya, buka. Jangan ditutup-tutup kayak gini. Antum ini sama wali kelas pun seperti ini antum. Kameranya dibuka, jangan ditutup. Nah, bisa-bisanya antum ini lagi zoom kameranya ditutup. Niko, dibuka Niko. Kan? Permisi antum, ya udah silakan cepat. Yang lain kameranya dibuka. Jangan ditutup, kan udah dapat paket dari pemerintah. Nanti insya Allah yang kurang ya, atau udah habis, kita ada dapat paket gelombang kedua ya. Insya Allah dapat paket sampai bulan Desember. Baik.